Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, serta kebahagiaan yang berlimpah. Jangan lupa tinggalkan komentar dari kota mana saja sahabat sedang mendengarkan, agar kita bisa semakin dekat dan saling mengenal. Terima kasih atas dukungannya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun perlahan di atas langit Bandung, seperti benang-benang halus yang menari di udara. Udara pagi itu dingin, lembab, dan sunyi. Jalanan di depan rumah masih sepi, hanya suara tetesan air dari daun-daun yang jatuh ke tanah, menimbulkan irama yang menenangkan, sekaligus menyesakan. Aku memeluk tubuh kecil Naila yang demam sejak semalam. Kulitnya panas, napasnya berat, dan matanya yang biasanya ceria kini redup. Dalam benakku hanya satu hal, rumah sakit. Segera. Sayang, bertahan sedikit lagi, ya. Kita akan sampai sebentar lagi. Suaraku sendiri terdengar bergetar, bercampur antara cemas dan letih. Mobil meluncur perlahan menembus kabut. Di kursi belakang, Naila bersandar lemah dengan pipi menempel di bantal kecil berwarna biru muda. Aku mengusap rambutnya, berusaha memberi ketenangan, meski di dalam dada sendiri terasa sesak. Sebelum berangkat tadi, Arman, suamiku, sempat berpamitan. Ia mengenakan jas abu-abu muda, dasinya rapi, senyum di wajahnya seperti biasa. Aku harus mengantar adikku urusan bisnis di luar kota. 2 hari saja, katanya sambil mengecup keningku cepat. Kamu jaga Naila, ya? Aku mengangguk. Aku percaya. Setidaknya, aku ingin percaya. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya pagi itu yang terasa asing, dingin, terburu-buru, seperti ada yang ia sembunyikan. Rumah sakit kota Bandung itu selalu ramai. Aroma antiseptik menyambut dari kejauhan. Aku segera membawa Naila ke bagian pendaftaran, kemudian ke ruang perawatan anak. Seorang perawat muda membantuku menyiapkan kamar kecil di lantai 3. Setelah dokter datang memeriksa, Naila diminta beristirahat dengan infus terpasang di tangannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah anakku yang tidur lelap. Dari balik jendela, kabut turun makin tebal. Udara dingin merambat hingga ke tulang. Rasanya tenang, tapi juga hampa. Perutku terasa perih. Mungkin karena belum makan sejak pagi. Aku berdiri, berniat mencari kantin sebentar sambil menunggu dokter datang kembali. Dalam langkah cepat menuju lift, mataku menangkap sesuatu. Sekilas saja, tapi cukup untuk menghentikan nafasku. Di ujung lorong ruang perawatan dewasa, ada seseorang yang sangat kukenal. Arman. Aku terpaku. Hujan masih terdengar samar dari luar, tapi di dalam dadaku, badai lain mulai terbentuk. Dia duduk di kursi tunggu, mengenakan kemeja biru gelap yang selalu ia pakai untuk urusan bisnis. Namun, bukan itu yang membuatku terpaku. Di sebelahnya, ada seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun krem sederhana tapi elegan. Mereka tampak berbicara pelan, terlalu dekat, seperti seseorang yang berbagi rahasia. Aku bersembunyi di balik tiang dekat ruang perawat, menatap dari kejauhan. Jantungku berdetak begitu keras, seolah memukul dinding dada. Tangan mereka bersentuhan, hanya sebentar, tapi cukup untuk membakar seluruh kepercayaanku yang tersisa. Dia berkata, "Kamu istirahat di sini saja, nanti aku bawakan sesuatu." Wanita itu tersenyum lembut, menatapnya dengan mata yang penuh keakraban. Suara Arman yang dulu menenangkan kini terdengar asing, menusuk seperti pisau tipis. Aku mundur perlahan. Dinding koridor seakan bergoyang. Nafasku berat, kepalaku berputar. Aku menunduk, berpura-pura mencari arah ke kantin, meski langkahku goyah. Dalam hati, hanya satu kalimat berputar tanpa henti. Jadi ini alasanmu, Arman. Di kamar mandi rumah sakit, aku bersandar pada dinding dingin dan menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku pucat, mata sembab, rambut acak-acakan karena tergesa-gesa. Seseorang yang dulu ku kenal sebagai aku, seolah lenyap. Aku ingin menangis sejadi-jadinya, berteriak,
memaki dunia. Tapi air mata yang keluar hanya sedikit, lalu berhenti di tengah jalan. Entah mengapa, ada bagian dari diriku yang justru membeku, diam, tapi sadar. Luka itu dalam, tapi di baliknya mulai tumbuh sesuatu yang lain, kekuatan, atau mungkin rencana. Aku mengusap wajah, menarik napas panjang. Tidak ada gunanya marah di tempat ini. Tidak ada gunanya menuduh tanpa bukti. Kalau Arman bisa menyembunyikan rahasia, maka aku pun bisa belajar diam, lebih dalam, lebih tajam. Aku keluar dari kamar mandi dengan langkah perlahan, kembali ke ruang perawatan Naila. Ia masih tidur tenang. Aku duduk di kursi, menggenggam tangannya lembut. Tak apa, nak, bisikku. Mama di sini. Dan Mama tidak akan lemah lagi. Di luar, hujan belum berhenti. Tapi di dalam hati, aku tahu badai baru saja dimulai. Sejak pagi itu, waktu terasa berjalan dengan lambat. Setiap detik di rumah sakit seperti suara jam yang berdetak di dalam kepalaku. Pelan, tapi menyakitkan. Naila masih tidur lemah di ranjangnya. Selang infus menggantung di sisi tempat tidur. Dan aku duduk di kursi, menatap kosong ke arah jendela. Hujan telah berhenti, tapi udara masih basah oleh sisa dingin. Aku mencoba membaca buku kecil yang kubawa dari rumah. Namun mataku tak pernah benar-benar fokus. Yang kulihat bukan huruf-huruf di halaman itu, melainkan bayangan wajah Arman dan wanita itu. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan itu datang lagi. Tangan mereka yang bersentuhan, senyum lembut di wajahnya, dan cara Arman menatapnya. Tatapan yang dulu hanya untukku. Aku ingin berpikir jernih. Mungkin aku salah lihat. Mungkin wanita itu memang pasien, atau sekadar rekan bisnis. Namun, bagian terdalam dari hatiku tahu, intuisi seorang istri jarang sekali keliru. Ketika dokter datang untuk memeriksa Naila, aku berdiri di samping ranjang, berusaha terlihat tenang. Namun, bahkan dokter pun sempat menatapku dengan raut prihatin. Mungkin ibu juga sebaiknya beristirahat. Wajah ibu pucat sekali. Katanya dengan suara lembut. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Dok. Saya sudah terbiasa begadang. Setelah dokter pergi, aku memandangi wajah anakku yang tidur damai. Aku menatap jari-jarinya yang kecil dan lembut. Lalu tanpa sadar air mata menetes. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku lagi. Tidak untuk Naila. Tidak untukku sendiri. Sore hari, aku keluar sebentar membeli makanan. Lorong rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Langkahku terhenti ketika mendengar suara tawa yang sangat kukenal. Suara itu, Arman. Aku berbalik, dan benar saja, di ujung koridor dekat ruang VIP, aku melihatnya lagi. Kali ini ia berdiri, berbicara dengan wanita yang sama. Tirai kamar setengah terbuka, dan dari sela-selanya aku bisa melihat jelas bagaimana tangan wanita itu menyentuh lengan Arman dengan lembut. Tubuhku kaku. Aku berdiri terlalu lama di sana, sampai perawat lewat dan menyapaku. Bu, maaf, Anda mencari kamar siapa? Aku tersadar dan segera menjawab singkat. Tidak, hanya tersesat. Perawat berlalu, dan aku pun melangkah cepat ke arah tangga darurat. Sesampainya di sana, aku bersandar di dinding, menarik napas dalam-dalam. Dunia rasanya berputar, tapi aku menahan diri agar tidak menangis. Aku sadar satu hal, tirai itu sudah terbuka. Rahasia yang selama ini kusembunyikan di bawah rasa percaya kini mulai runtuh. Dan aku melihat segalanya dengan jelas. Siapa suamiku sebenarnya? Malamnya, Arman menelpon. Suaranya tenang, seolah tak ada apa-apa. Halo, sayang. Naila gimana? Sudah agak baikan. Aku menatap layar ponsel sejenak sebelum menjawab. Sudah lebih baik. Kamu masih di luar kota? Iya, ini lagi mau makan malam bareng klien. Doain lancar, ya. Aku ingin tertawa. Aku tahu betul di mana ia berada malam ini. Bukan di luar kota, bukan di restoran dengan klien bisnis, tapi di kamar rumah sakit bersama wanita lain yang ia panggil adik. Namun aku tidak menegurnya. Aku hanya menjawab lembut.
Tentu. Hati-hati di jalan, ya. Dan ketika panggilan berakhir, aku menatap ponsel itu lama sekali, sebelum akhirnya kuletakkan di meja. Aku tidak ingin meledak. Aku tidak ingin berteriak, atau mengemis penjelasan. Yang aku inginkan hanyalah waktu. Waktu untuk memikirkan langkah berikutnya dengan kepala dingin. Malam semakin larut. Rumah sakit sepi. Hanya suara detak alat monitor yang menemani. Aku menatap Naila yang masih tidur, lalu melangkah ke jendela. Hujan kembali turun pelan, membasahi kaca. Di sana, di antara suara rintik hujan dan lampu kota yang berpendar redup, aku membuat satu keputusan penting dalam hidupku. Aku akan menunggu. Aku akan diam. Tapi dalam diam ini, aku akan belajar bagaimana caranya menghancurkan seseorang tanpa perlu mengotori tangan. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku telah disakiti terlalu dalam. Dan jika Arman ingin bermain dengan kebohongan, maka aku akan menjadi lawan yang lebih tenang, lebih halus, dan lebih mematikan. Aku menatap langit yang gelap di luar jendela dan berbisik lirih pada diriku sendiri. Tirai sudah terbuka. Arman, kau hanya belum sadar bahwa aku sudah melihat semuanya. Malam turun pelan di atas kota. Langit Bandung berubah menjadi kanvas gelap, dihiasi titik-titik hujan yang masih enggan berhenti. Di kamar perawatan, lampu tidur menyala temaram. Naila tertidur. Napasnya teratur. Aku duduk di kursi, memeluk diriku sendiri, berusaha menghangatkan hati yang sudah sedingin lantai marmer di bawah kaki. Luka itu seperti retakan kaca. Tidak meledak, tidak riuh, tapi merayap ke segala arah. Setiap menit, setiap detik, retakan itu bertambah. Dan aku tahu, jika aku bergerak gegabah, kaca itu akan pecah menjadi serpihan yang tak mungkin disatukan lagi. Aku menarik napas panjang. Ada hal yang harus kulakukan. Bukan untuk melampiaskan amarah, melainkan untuk menemukan kebenaran. Oke. Kata itu berputar dalam pikiranku seperti jarum jam. Ketika Arman menelepon lagi malam itu, aku tetap bersuara lembut. Ia menanyakan keadaan Naila, bertanya tentang dokter, menutup dengan doa-doa manis yang terdengar menjijikkan di telingaku. Setelahnya, aku memandangi ponselku dengan dingin. Kunci pola ponsel Arman sudah lama ku ketahui. Ia percaya padaku. Dulu, kepercayaan itu hangat. Sekarang, kepercayaan itu seperti kunci yang membuka pintu ke ruangan gelap. Di rumah, ada tablet kerja Arman yang selalu ia tinggalkan di laci. Sebelum ke rumah sakit tadi, aku sempat mengambilnya. Alasanku sederhana, kalau ia butuh file, aku bisa mengirimkan. Alasan yang terdengar wajar, dan karena itu pula ia tak curiga. Aku menyalakan tablet itu pelan. Layar menyala, mengeluarkan cahaya biru pucat. Tanganku sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa setelah ini, tidak ada jalan kembali. Kotak masuk surel terbuka. Tidak ada apa-apa. Bersih. Terlalu bersih untuk seorang pebisnis yang biasanya banjir pesan. Aku pindah ke aplikasi lain. Obrolan kerja. Arsip. Folder tersembunyi. Di sana, aku menemukannya. Sebuah obrolan dengan nama yang tidak asing. Nadia. Aku mengetuknya. Pesan-pesan muncul, mengalir seperti aliran air yang dingin. Bukan kata-kata vulgar. Tidak ada pengakuan cinta terang-terangan. Mereka hati-hati. Bahasa yang dipilih rapi, sunyi, dan rindu yang disembunyikan di sela-sela tanda baca. Besok aku ada rapat, tapi aku sempat jam 3. Kau istirahat di kamar itu dulu. Aku pinjam namamu atas urusan proyek. Jangan takut. Aku di sini. Aku menelan ludah. Rasanya getir. Seolah ada jarum kecil menari-nari di lidahku. Ada foto. Bukan foto yang memalukan. Hanya secangkir kopi di jendela yang berkabut. Sepotong senja di belakang layar. Gulung-gulung resep obat bertuliskan nama Nadia. Bahwa ia sakit hari itu. Bahwa ia membutuhkan seseorang. Bahwa Arman memilih menjadi seseorang itu. Aku memejamkan mata sebentar. Di balik kelopak yang gelap,
Bayangan Arman menunduk di samping ranjang perempuan itu muncul begitu jelas. Dan aku mendengar suaraku sendiri berbisik. Baik, kalau ini permainanmu, aku akan belajar aturannya. Pagi berikutnya, aku mulai bergerak. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata di lorong rumah sakit. Yang ada hanya keheningan yang tertata rapi. Dokter berkata Naila perlu observasi 2 hari lagi. Aku mengangguk. Lalu turun untuk mengurus administrasi. Di meja kasir, aku menanyakan satu hal kecil yang penting. Apakah suami sudah menandatangani jaminan? Jawaban mereka singkat. Belum. Semua atas nama ibu. Aku tersenyum. Rute yang kupilih semakin jelas. Siang itu, aku menulis daftar. Kertas kecil dari buku catatan. Tinta hitam. Huruf-huruf yang rapi dan tegas. Periksa ulang berkas rumah. Jual aset kecil atas namaku. Buka rekening baru. Simpan semua bukti komunikasi. Cari pengacara yang mengerti diam. Kata, diam, kutulis 2 kali. Karena itulah senjataku. Karena dengan diam, aku bisa melihat. Dan dengan melihat, aku bisa memilih kapan harus melangkah. Sore hari, aku menghubungi seseorang dari masa lalu. Namanya Bu Ratna, sahabat almarhum ayahku. Ia pernah menjadi pengacara yang disegani. Kini ia jarang menangani kasus, tapi masih menyimpan ketajaman mata yang sama. Kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku diam sejenak, lalu menjawab. Tidak, tapi aku akan baik-baik saja. Di ujung telepon, ku dengar desis napasnya. Datang besok. Bawa semua yang menurutmu penting. Jangan tinggalkan jejak kemarahan. Hanya tinggalkan jejak hukum. Kalimat terakhirnya menempel di kepalaku sepanjang malam. Jejak hukum. Bukan jejak air mata. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Naila membuka mata beberapa kali. Minta minum. Minta dipeluk. Lalu tertidur lagi. Aku mencium keningnya. Anak ini adalah jangkar yang menahan perahuku agar tidak terseret badai. Untuknya, aku harus cermat. Untuknya, aku harus hidup. Saat kembali duduk, aku membuka lagi percakapan Arman dan Nadia. Aku tidak membalas apa-apa. Tidak menyentuh apa-apa. Hanya menyimpan salinan, dengan tanggal, jam, dan lokasi jika ada. Setiap detail adalah batu kecil yang kelak akan menjadi pondasi. Aku menulis dalam jurnal. Hari ini, aku tidak menangis. Hari ini, aku belajar cara menata ulang hidupku. Aku akan membalas, bukan dengan teriakan, melainkan dengan keteraturan. Kerapihan adalah bentuk dendam yang paling elegan. Pagi berikutnya, aku pulang sebentar saat perawat menjaga Naila. Rumah terasa asing. Ruang tamu rapi, kursi bergeser sedikit. Aroma parfum Arman masih melayang di udara. Aku tidak menyentuh apapun, kecuali satu laci. Di sana ada map biru bertuliskan sertifikat. Atas namaku. Atas kami berdua. Aku memilahnya cepat, cermat. Seperti seorang akuntan yang menghitung angka. Tidak ada emosi, hanya logika. Aku lalu menghubungi agen properti yang bisa dipercaya merahasiakan transaksi. Aku bicara singkat. Yakin, dan jelas. Bukan karena aku serakah, melainkan karena aku ingin mengambil kembali hakku sebelum ada yang merampasnya. Sebelum lengah berubah menjadi penyesalan. Di meja kerja, kulihat foto pernikahan kami yang dibingkai kaca. Aku memindahkannya ke dalam laci. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk menghentikan kebiasaan menatap sesuatu yang seharusnya tidak lagi menjadi pusat semesta. Sore itu aku bertemu Bu Ratna di kantornya yang sederhana. Rak buku tua, jendela tinggi, tirai tipis yang digoyang angin. Ia menatapku lama, seperti membaca huruf-huruf kecil di wajahku. Rania, katanya, balas dendam yang paling rapi adalah perlindungan yang sempurna. Aku mengangguk. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun, Bu. Aku hanya tidak mau dihancurkan. Ia tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Kami menyusun langkah-langkah. Peninjauan ulang kepemilikan. Penjualan aset yang memang sah milikku.
Pembekuan akses yang bisa merugikan di kemudian hari. Dan yang terpenting, menyimpan bukti tanpa mengumbar. Semua ditulis, ditandatangani, dan disegel dalam amplop coklat. Sebelum aku pergi, Bu Ratna menambahkan satu kalimat. Lirih, seolah rahasia. Jangan mendesak kebenaran untuk datang. Biarkan ia berjalan sendiri. Tugasmu hanya menyiapkan tempat ketika kebenaran itu tiba. Kalimat itu terasa seperti doa. Malam ketiga di rumah sakit. Aku duduk di samping Naila sambil menatap jam dinding. Jarumnya bergerak pelan. Namun pasti. Di lorong, suara langkah perawat terdengar menggesek lantai. Aku kembali membuka jurnal kecilku. Kemarahan bisa membuatku berteriak. Tulisku. Tapi keheningan memberiku kendali. Aku memilih kendali. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Arman. Maaf, aku belum bisa pulang. Klien masih butuh aku. Peluk Naila untukku. Aku menatap kata, klien, lama sekali, lalu memejamkan mata. Ada rasa pedih yang ingin meledak, namun segera kupadamkan. Aku membalas singkat. Baik, semoga lancar. Setelah itu, aku menaruh ponsel di meja. Aku mengusap rambut Naila, lalu menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti. Langit malam bersih, dingin, dan jernih. Di dalam diriku, badai telah berubah bentuk. Ia tidak lagi mengamuk. Ia membeku. Menjadi es yang bening, keras, dan tajam. Es itu tidak memotong siapapun malam ini. Ia hanya menunggu. Dan dalam menunggu, ia menjadi kuat. Aku membisikkan satu janji pada diriku sendiri. Pelan, teratur, dan padat. Aku akan memulihkan hidupku. Aku akan mengambil kembali yang jadi milikku. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan berteriak. Aku hanya akan membuka pintu dan membiarkan kebenaran masuk. Di luar, lampu kota berkelip-kelip seperti bintang yang turun ke bumi. Aku menatapnya lama, merasakan ketenangan baru mengalir di nadiku. Luka ini memang dalam. Namun, di balik rasa sakit, ada ruang kosong yang pelan-pelan terisi dengan sesuatu yang berbeda. Ketegasan, kejernihan, dan rencana yang tumbuh rapi seperti garis-garis halus di telapak tangan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya pecah, aku bisa tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, melainkan karena aku tahu kemana harus melangkah. Dan ketika akhirnya aku memejamkan mata, aku tidak lagi merasa seperti pecahan kaca. Aku merasa seperti cermin yang baru, dingin, bening, dan siap memantulkan terang yang akan datang. Pagi menyapa dengan cahaya yang lembut. Kabut di Bandung perlahan menipis, meninggalkan embun di jendela kamar rumah sakit. Naila sudah mulai tersenyum lagi, meski tubuhnya masih lemah. Melihatnya membuka mata membuat hatiku hangat, seperti secangkir teh di tangan setelah malam yang panjang. Sudah enak, sayang? Tanyaku pelan. Ia mengangguk kecil. Nanti kita pulang, ya? Aku tersenyum. Iya, sebentar lagi. Tapi kita harus sembuh dulu. Ketika ia kembali terlelap, aku menatap wajahnya lama-lama. Ada ketenangan di sana. Ketenangan yang membuatku sadar bahwa aku harus menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan demi Arman, bukan demi balas dendam semata, tapi demi anakku. Demi hidup yang masih panjang dan pantas diperjuangkan. Hari itu aku menandatangani surat keluar rumah sakit. Naila sudah diizinkan pulang. Arman belum menelpon lagi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Seolah dunia kami telah terpisah oleh dinding tebal yang tak terlihat. Dan aku tidak lagi ingin menembusnya. Setibanya di rumah, aku langsung membuka jendela lebar-lebar. Udara segar masuk, membawa aroma tanah yang basah. Aku berjalan ke dapur, menyiapkan teh hangat, lalu duduk di ruang tamu. Rumah ini sunyi. Dulu aku membencinya. Kini, aku merasa damai di dalam kesunyian itu. Aku mulai menulis daftar baru di buku catatan kecil. Kali ini bukan tentang bukti, bukan tentang langkah hukum, tapi tentang hidup, tentang diriku sendiri. Belajar hal baru setiap hari.
Bangun bisnis kecil dengan hasil penjualan aset. Kuat tanpa bergantung. Tersenyum tanpa alasan. Bahagia tanpa izin siapapun. Setelah menulis itu, aku menutup buku dan menatap dinding rumah. Dulu setiap sudut menyimpan kenangan. Sekarang aku ingin menjadikannya awal yang baru. Beberapa hari kemudian, aku menjual rumah itu. Transaksi berlangsung cepat dan tenang. Agen properti terkejut karena aku begitu pasti. Benarkah, Bu? Rumah ini banyak kenangan. Tidak sayang dijual. Aku tersenyum. Kenangan bisa dibawa. Rumah bisa diganti. Dari hasil penjualan itu, aku membeli apartemen kecil di Bandung Utara. Sederhana tapi hangat. Dari jendela lantainya yang tinggi, aku bisa melihat pemandangan kota, lampu-lampu malam, dan gunung di kejauhan yang seolah berbisik, "Kau bebas sekarang." Di sana, aku mulai menata hidupku kembali. Kursi, meja, tanaman kecil di sudut ruangan, semua ku beli sendiri. Tidak ada yang mewah, tapi semuanya pilihan dari tanganku sendiri. Rasanya ringan. Waktu berjalan. Pagi, siang, malam, berganti dengan lembut. Setiap hari aku belajar sesuatu yang baru, kursus daring tentang manajemen bisnis, cara membuat laporan keuangan, cara memasarkan produk kecil-kecilan di internet. Dulu, aku hanya tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Sekarang, aku belajar bagaimana menjadi manusia yang utuh. Kadang-kadang, Arman masih mengirim pesan singkat. Isi pesannya biasa saja, menanyakan kabar Naila, menanyakan kapan bisa datang berkunjung. Aku menjawab singkat dan sopan. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Sekadar menjaga perbatasan yang baru kutemukan. Namun, di balik kata-kata sederhana itu, aku menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia tahu, kekuatan. Kekuatan yang lahir dari luka, tumbuh dari pengkhianatan, dan disirami oleh ketenangan. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin. Rambutku kini lebih pendek. Wajahku tanpa riasan berlebihan. Aku melihat perempuan yang berbeda di sana. Perempuan yang dulu rapuh, kini menatap balik dengan sorot mata yang tajam dan tenang. Aku tersenyum pada pantulan itu. "Selamat datang, Rania yang baru," bisikku. "Mulai hari ini, kau tidak lagi hidup di bawah bayangan siapapun." Aku mengenakan pakaian sederhana, lalu keluar menuju balkon. Angin sore meniup lembut, membawa suara-suara kehidupan dari kejauhan. Anak-anak bermain, mobil melintas, burung terbang rendah. Dunia tetap berjalan, bahkan setelah hatiku retak. Dan aku bersyukur, karena aku pun masih berjalan. Beberapa minggu kemudian, aku mendirikan usaha kecil dengan modal dari hasil penjualan rumah. Sebuah toko daring yang menjual produk kesehatan dan perawatan anak. Nama tokonya Naila Care, diambil dari nama putriku. Setiap kali menulis nama itu, aku merasa seperti menulis ulang hidupku dari awal. Aku belajar banyak hal, cara membuat kemasan, memotret produk, hingga melayani pelanggan. Aku tidak lagi takut pada kesalahan. Setiap kegagalan kecil justru terasa seperti guru yang sabar. Dan setiap keberhasilan kecil terasa seperti kemenangan besar. Malam-malamku kini diisi dengan lampu meja dan bunyi ketikan laptop. Bukan air mata, bukan pertengkaran. Hanya kerja keras dan ketenangan. Suatu malam, ketika aku hampir tertidur, pesan masuk ke ponselku. Dari Arman. "Halo, aku dengar kamu jual rumah? Kenapa tidak bicara dulu sama aku?" Aku menatap layar itu lama. Lalu mengetik perlahan. "Karena rumah itu atas nama saya. Dan saya ingin memulai hidup baru." Tidak ada amarah dalam kalimat itu. Tidak ada dendam yang meledak. Hanya kejujuran yang dingin dan rapi. Ia tidak membalas lagi setelah itu. Aku mematikan ponsel, lalu memeluk Naila yang tidur di sampingku. Anakku itu bergumam kecil dalam mimpi. Aku tersenyum, menatap langit-langit apartemen yang sederhana tapi terasa seperti surga. Beberapa bulan kemudian, aku menerima pesan dari pelanggan pertama yang memuji produkku. Ia menulis, "Terima kasih, barangnya bagus sekali. Saya akan pesan lagi."
Pesan sederhana itu membuat mataku basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mataku bukan karena luka, tapi karena kebahagiaan kecil yang jujur. Aku menatap layar laptop dan berbisik. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang dulu aku kira kutukan. Aku menuliskan kalimat terakhir di jurnal hari itu. Dendamku bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun diriku yang baru. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku membalas dengan keberhasilan. Di luar, langit Bandung mulai gelap. Lampu kota menyala satu persatu. Aku duduk di balkon, memandangi cahaya yang menari di kejauhan, dan tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Bukan karena semuanya telah berakhir, tapi karena aku akhirnya mulai, dari awal yang baru, dengan hati yang sudah tak sama. Hari itu, langit Bandung terlihat cerah. Tidak ada tanda hujan, tidak ada kabut. Langit biru yang bersih, seolah sedang menertawakan rahasia yang sebentar lagi akan terbuka. Aku menata rambut di depan cermin, mengenakan blus putih sederhana, lalu menatap wajahku sendiri. Ada ketenangan di sana. Ketenangan yang dulu sulit kumiliki, kini menjadi bagian dari diriku. Aku bukan lagi Rania yang menangis di lorong rumah sakit. Aku adalah Rania yang tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus menutup pintu dengan elegan. Pagi itu, Arman mengirim pesan. Tolong, aku harus keluar kota lagi minggu ini. Ada proyek yang harus kurus. Aku membaca pesannya tanpa ekspresi. Ia masih mengira aku percaya. Aku membalas singkat. Baik, hati-hati di jalan. Di balik layar ponsel, aku sudah tahu kemana sebenarnya ia akan pergi. Nadia. Nama itu masih berputar di kepalaku. Tapi kini tanpa getar emosi. Hanya seperti nama karakter dalam cerita yang akan segera tamat. Aku memandang keluar jendela apartemen. Bandung terlihat damai dari ketinggian. Mobil-mobil kecil seperti semut yang sibuk membawa rahasia masing-masing. Aku tersenyum pelan, lalu membuka laptop. Di sana, semua berkas yang kubutuhkan sudah siap. Surat penjualan rumah, pemindahan rekening, dokumen hukum yang telah diverifikasi oleh Bu Ratna. Semuanya lengkap, rapi, dan sah. Tak ada satupun aset yang tersisa atas nama Arman. Semua telah kupindahkan dengan hati-hati, perlahan, dan tanpa jejak kebencian. Ini bukan pencurian. Ini pengembalian. Hakku, yang dulu kubiarkan ia kelola, kini kembali padaku, utuh dan tanpa darah. Sore itu aku menjemput Naila dari sekolah. Ia berlari ke arahku dengan wajah gembira. "Ma, aku dapat bintang hari ini," serunya riang. Aku tertawa kecil. "Wah, hebat sekali. Mama traktir es krim, ya?" Kami duduk di kafe kecil di sudut kota, menatap lalu lintas sore yang padat. Di tengah tawa Naila, pikiranku melayang pada satu hal. Betapa indahnya kedamaian ketika seseorang tak lagi menunggu penjelasan dari orang yang berkhianat. Ketenangan itu adalah bentuk balas dendam yang paling halus. Aku menatap wajah anakku yang cerah. "Naila," bisikku lembut. "Kamu tahu tidak? Kadang orang dewasa juga harus belajar seperti anak-anak." Ia menatapku heran. "Belajar apa, Ma?" "Belajar melepaskan, tanpa marah." Anak kecil itu tersenyum, seolah memahami sesuatu yang lebih dalam dari usianya. Aku mengelus rambutnya. Dalam hatiku, aku tahu, pelan tapi pasti, aku sudah benar-benar sembuh. Malam harinya, aku menerima kabar bahwa Arman akan menginap 2 malam di luar kota. Aku pura-pura bertanya, "Urusan bisnis keluarga lagi?" Ia menjawab cepat, "Iya, proyek yang sama. Banyak yang harus dibenahi." Aku menatap layar ponsel lama, lalu mengetik, "Semoga berhasil." Namun di dalam diriku, ada senyum tipis yang tidak bisa disembunyikan. Karena aku tahu, panggungnya sudah siap. Panggung di mana ia akan menari di atas kebohongannya sendiri. Keesokan paginya, aku menemui Bu Ratna di kantornya. Ia sudah menyiapkan berkas terakhir,
dokumen pembagian aset dan surat kuasa hukum. Semua dengan satu tujuan, mengamankan masa depan Naila. Tidak ada satupun yang menyebut kata balas dendam. Namun, di setiap lembar kertas, aku bisa membaca makna itu dengan jelas. Bu Ratna menatapku setelah tanda tangan terakhir. "Rania," katanya lembut, "kau sudah jauh lebih kuat dari yang dulu." Aku tersenyum. "Tidak kuat, Bu. Hanya sudah selesai dengan rasa takut." Ia mengangguk pelan, lalu menepuk bahuku. "Kalau begitu, selamat datang di babak baru hidupmu." Aku keluar dari ruangan itu dengan napas yang ringan. Langit di luar mulai memerah. Sore hampir turun. Ada sesuatu yang aneh, bukan perasaan lega, tapi rasa tenang yang mengalir dalam setiap langkahku. Malam itu, aku menyiapkan makan malam sederhana. Naila sudah tidur. Aku duduk sendirian di meja makan yang kini terasa terlalu besar. Ada secangkir kopi, selembar kertas, dan amplop putih berisi surat. Surat itu kutulis dengan tangan, hurufnya rapi, kalimatnya halus, tanpa satu pun kata kasar. Isinya sederhana. "Arman, terima kasih sudah mengajarkan arti kehilangan. Terima kasih sudah membuatku sadar bahwa cinta tanpa kejujuran hanyalah rumah tanpa fondasi. Aku sudah memindahkan semua aset atas nama yang benar. Rumah, rekening, dan kehidupan ini kini bukan lagi milik kita, tapi milikku dan Naila. Semoga kau menemukan kebahagiaan yang kau kejar. R." Aku melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Satu langkah terakhir sebelum aku menutup pintu untuk selamanya. Keesokan harinya, Arman pulang. Aku tahu dari pesan singkatnya. "Sudah di jalan, sayang. Nanti malam makan bareng, ya?" Aku hanya membalas, "Baik." Sore itu, aku menjemput Naila ke rumah ibuku. Aku tidak kembali ke rumah lama. Kunci rumah sudah kutinggalkan bersama surat itu. Semua barang penting sudah kubawa. Yang kutinggalkan hanyalah kenangan dan keheningan. Ketika malam turun, Arman tiba. Rumahnya kosong. Tak ada cahaya. Tak ada suara. Hanya meja makan dengan secangkir kopi dingin dan amplop putih di atasnya. Ia membuka surat itu. Dan di saat ia membaca kata demi kata, dunia kecilnya mulai runtuh perlahan. Tenang, tanpa suara, seperti bangunan tua yang rapuh dimakan waktu. Di apartemen baruku, aku berdiri di balkon memandangi langit malam. Dari kejauhan, gemerlap kota terasa seperti lautan cahaya. Aku meneguk teh hangat, lalu menarik napas panjang. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya kelegaan. Dan di antara dingin angin malam, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah menang. Bukan karena ia jatuh, tapi karena aku akhirnya berdiri dengan kepala tegak, tanpa membungkuk kepada siapapun. Aku menutup mata dan berbisik pelan, seolah kepada langit yang menjadi saksi. "Ini panggung pengkhianatanmu, Arman." Tapi aku yang menulis naskah akhirnya. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Tidak lagi dibayangi luka, tidak lagi diganggu kenangan. Hanya keheningan yang damai, dan suara napas Naila yang teratur di sampingku. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa hidupku benar-benar kembali padaku. Dan di dalam mimpi, aku melihat diriku berjalan di atas panggung besar, mengenakan gaun putih sederhana, tersenyum kepada penonton yang tak terlihat. Aku tahu, pertunjukan sudah selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku adalah sutradara dari hidupku sendiri. Malam datang perlahan, membawa aroma dingin yang akrab. Bandung berkilau dengan lampu-lampu kota, tapi di satu sudut jalan, ada rumah yang kini kehilangan napasnya. Rumah itu dulu hidup, penuh tawa, langkah kaki kecil, dan percakapan sederhana tentang mimpi masa depan. Namun malam ini, yang tersisa hanya keheningan yang menggantung di udara, sunyi yang begitu padat, seakan bisa disentuh. Pintu depan terbuka. Arman melangkah masuk dengan koper di tangan, wajah lelah, dasi terlepas, dan senyum yang semu. Ia berseru pelan, "Sayang, Rania, aku pulang." Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding.
Ia menatap sekeliling. Ruang tamu tampak kosong. Karpet bersih, sofa rapi. Tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu membuat tempat itu terasa hidup. Bukan perabot, bukan lukisan. Yang hilang adalah jiwa dari rumah itu. Langkahnya terhenti di meja makan. Di sana, hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin, dan sebuah amplop putih dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. Rania. Ia duduk pelan, membuka amplop itu, dan mulai membaca. Arman. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Aku tidak pergi karena benci, tapi karena akhirnya aku sadar bahwa cinta yang aku rawat sendirian tidak bisa hidup selamanya. Aku tidak meninggalkanmu dengan amarah, hanya dengan kebenaran. Rumah ini, harta ini, dan semua yang pernah kita miliki kini sudah berpindah tangan, bukan karena aku ingin menghukummu, tapi karena aku berhak memilikinya. Aku sudah lelah menjadi seseorang yang kau abaikan. Jadi, kali ini aku memilih diriku sendiri. Terima kasih untuk kenangan. Tangannya gemetar. Surat itu jatuh ke meja. Ia menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah berembun dingin. Hening. Sangat hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seperti menertawakan sisa-sisa harga dirinya. Ia berdiri, membuka kamar, memeriksa lemari, laci, dan kotak kecil di bawah ranjang. Kosong. Tidak ada baju, tidak ada perhiasan, tidak ada jejak Rania. Hanya ruang kosong yang masih menyimpan aroma samar sabun kesukaannya. Di cermin, ia melihat wajahnya sendiri, lelah, tua, dan kosong. Untuk pertama kalinya, Arman tidak melihat diri seorang pria sukses. Yang ia lihat hanyalah sosok yang kehilangan segalanya tanpa sempat menyadarinya. Sementara itu, di apartemen barunya, Rania duduk di dekat jendela besar. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepulkan uap lembut. Naila sudah tidur, memeluk boneka beruang kesayangannya. Rania memandangi langit malam yang berpendar biru tua, lalu tersenyum pelan. Ia bisa membayangkan wajah Arman saat membaca surat itu. Bukan dengan kebahagiaan, bukan pula dengan kepuasan jahat, melainkan dengan ketenangan. Ketenangan seseorang yang akhirnya selesai dengan bab yang menyakitkan. Ia menatap bayangan dirinya di kaca. Tatapannya dalam, namun lembut. Tidak ada yang perlu dijelaskan, bisiknya pelan. Yang perlu dilakukan hanyalah berjalan. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai padaku melalui orang-orang yang masih mengenal Arman. Proyek yang selama ini ia banggakan ternyata bermasalah. Investor menarik diri. Nama perusahaannya muncul di berita bisnis, disertai skandal internal. Dan yang paling menyakitkan bagi Arman, wanita bernama Nadia yang selama ini ia lindungi, justru menjadi salah satu penyebab kerugian besar. Aku membaca berita itu dengan tenang. Tidak ada kejut, tidak ada tawa. Hanya sebaris kalimat yang muncul di benakku. Karma tidak perlu dikejar. Ia datang dengan langkahnya sendiri. Aku menutup laptop, memandangi langit sore yang mulai berwarna keemasan. Udara terasa ringan. Bukan karena aku senang melihatnya jatuh, tapi karena aku tahu, aku tidak perlu melakukan apapun untuk membalas. Dunia sudah melakukannya dengan cara yang lebih elegan. Sore itu, aku membawa Naila berjalan-jalan di taman kecil dekat apartemen. Ia berlari-lari kecil di antara bunga dan semak hijau, tertawa riang. Aku duduk di bangku kayu, menatapnya dengan senyum lembut. Salah satu ibu di taman menghampiri. Anak ibu lucu sekali. Ibu tinggal di sini baru, ya? Aku mengangguk sopan. Iya, kami baru pindah. Memulai hidup baru. Wanita itu tersenyum hangat. Wah, semoga betah. Lingkungan sini enak. Banyak orang baik. Aku tersenyum. Iya, saya rasa begitu. Di dalam hati, aku berkata pelan. Aku tidak hanya memulai hidup baru, aku memulai diriku yang baru. Malam harinya, aku menulis di jurnal kecilku lagi. Hari ini aku melihat ke belakang, tapi tanpa rasa sakit. Luka yang dulu membakar kini hanya bekas yang mengajarkan arti hati-hati. Aku tidak akan membalas dengan cara yang kasar,
Karena ketenangan adalah bentuk kemenangan yang paling anggun. Aku menutup jurnal itu, lalu berjalan menuju kamar Naila. Ia tidur pulas, wajahnya damai. Aku mencium keningnya dan berbisik. Terima kasih sudah menjadi alasan Mama untuk bertahan. Lampu kamarku padamkan. Lalu aku melangkah ke balkon. Dari sana, aku bisa melihat lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Di antara ratusan cahaya itu, aku merasa seolah satu bintang bersinar untukku. Bintang kecil yang menandakan akhir dari gelap panjang. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam menenangkan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada bayangan masa lalu. Hanya aku, malam, dan kehidupan baru yang menanti dengan tangan terbuka. Dan di dalam keheningan itu, aku tahu, aku telah menutup pintu masa lalu, bukan dengan marah, tapi dengan anggun. Karena balas dendam sejati bukan menghancurkan seseorang, melainkan membuktikan bahwa tanpa dia, aku tetap bisa berdiri, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih hidup. Pagi di Bandung Utara terasa berbeda. Udara segar mengalir lembut melalui jendela apartemen, membawa aroma kopi dari kafe kecil di bawah. Burung-burung berkicau pelan, dan matahari menyelinap malu di antara tirai. Aku menatap cangkir teh di tanganku, lalu tersenyum pada diri sendiri. Rasanya aneh, hidup tanpa beban. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena kini aku tahu bagaimana cara berdamai. Naila sudah duduk di meja makan, sibuk dengan roti dan selai stroberi. "Ma, besok aku mau ikut lomba menggambar di sekolah," katanya bersemangat. Aku tersenyum, mengelus rambutnya. "Wah, bagus sekali. Gambar apa nanti?" Ia menjawab cepat. "Gambar Mama sama aku, di taman." Aku tertawa pelan. "Ah, kalau begitu Mama harus pakai baju paling cantik di gambarnya, ya?" Tawa Naila memenuhi ruangan, menggantikan suara hujan dan tangisan yang dulu pernah menjadi bagian dari hari-hariku. Kini, setiap detik bersamanya terasa seperti obat yang menyembuhkan luka-luka lama. Bisnis kecilku berkembang perlahan. Toko daring, Nailaker, mulai punya pelanggan tetap. Setiap pesanan yang masuk membuatku tersenyum, bukan karena uang, tapi karena setiap transaksi adalah bukti bahwa aku bisa berdiri sendiri, bisa berhasil, bisa berarti tanpa bergantung pada siapapun. Di sela kesibukan, aku masih sering duduk di balkon sambil menatap langit. Dulu, langit bagiku adalah tempat melarikan diri dari kesedihan. Sekarang, langit adalah sahabat yang mengingatkanku untuk tetap rendah hati. Bahwa bahkan setelah badai paling gelap pun, langit tetap ada, menunggu matahari muncul lagi. Suatu sore, aku pergi ke rumah sakit tempat Naila dulu dirawat. Kali ini bukan untuk berobat, melainkan untuk mengantarkan donasi dari hasil penjualan bulan lalu. Para perawat mengenaliku dan menyambut dengan senyum hangat. "Bu Rania, lama tidak kesini," kata salah satu dari mereka. Aku tersenyum lembut. "Iya, semoga kali ini kedatangan saya membawa kabar baik." Aku menyerahkan amplop berisi dana donasi. Perawat itu tampak terharu. "Terima kasih banyak. Ini pasti sangat membantu anak-anak di bangsal anak." Aku menatap sekeliling. Lorong rumah sakit itu masih sama. Dinding putih, bau antiseptik, suara roda berangkar yang pelan. Namun kali ini rasanya berbeda. Tidak ada lagi sesak. Tidak ada lagi luka yang menekan dada. Tempat yang dulu menjadi saksi air mataku, kini menjadi saksi kekuatanku. Aku menatap jendela tempat dulu aku melihat Arman bersama wanita itu. Sekilas bayangan masa lalu muncul, tapi segera sirna. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati. "Terima kasih, masa lalu. Tanpamu, aku takkan menjadi sekuat ini." Beberapa minggu kemudian, aku bertemu seseorang di pameran usaha kecil. Seorang dokter muda, bernama Dimas. Ia mengenaliku lebih dulu. "Bu Rania, dulu anak ibu pernah saya tangani, kan?" "Naila, ya." Aku tersenyum ramah. "Oh, Dokter Dimas. Iya, benar. Terima kasih waktu itu. Anak saya sudah sehat sekarang." Kami berbincang lama,
tentang usaha kecil, tentang anak-anak, tentang hidup yang tak selalu berjalan sesuai rencana. Dimas adalah tipe pria yang tenang dan sopan, berbicara dengan mata yang jujur. Ia tidak banyak bertanya tentang masa laluku, dan itu membuatku nyaman. Dalam hati, aku tahu, mungkin Tuhan memang tidak menutup semua pintu, hanya memintaku menunggu yang benar-benar pantas untuk dibuka kembali. Namun aku belum siap. Aku tidak lagi mencari cinta baru. Aku hanya menikmati pertemanan yang hangat, percakapan yang tulus, dan rasa tenang yang tidak pernah kutemukan sebelumnya. Ketenangan ini terlalu berharga untuk kugadaikan terburu-buru. Malam itu, setelah Naila tertidur, aku duduk di balkon sambil membawa secangkir teh melati. Angin malam berhembus lembut, membawa suara kota yang samar. Aku menatap lampu-lampu di kejauhan, lampu kendaraan, lampu rumah, lampu toko. Setiap cahaya seolah memiliki kisahnya sendiri. Mungkin di balik satu jendela, ada yang menangis. Di jendela lain, ada yang tertawa. Dan di jendelaku sendiri, ada kedamaian yang tumbuh dari kesendirian. Aku mengambil buku jurnal dan menulis. Dulu aku takut sendirian. Sekarang aku mengerti, kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Kadang, kesendirian adalah cara Tuhan memeluk kita dengan tenang. Aku menutup buku itu dan bersandar. Langit malam begitu indah, tanpa perlu bintang yang terang. Aku tersenyum, karena akhirnya, aku tidak lagi mencari cahaya dari orang lain. Aku sudah menemukannya di dalam diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku membaca berita di ponsel. Nama Arman muncul lagi. Kali ini bukan tentang bisnis, tapi tentang gugatan hukum. Proyek yang ia banggakan terbukti bermasalah, dan Nadia, wanita yang dulu ia lindungi, menghilang entah kemana. Aku menatap layar itu lama, lalu mematikan ponsel. Tidak ada rasa puas, tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya rasa lega yang hening. Aku menatap ke langit, dan berbisik pelan. Tidak perlu aku ikut campur. Hidup selalu menyeimbangkan dirinya sendiri. Aku menatap bayangan diriku di jendela. Perempuan yang dulu hancur, kini berdiri tegak. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan kebijaksanaan. Dan di balik ketenangan itu, aku tahu, aku sudah memaafkan. Bukan untuk Arman, tapi untuk diriku sendiri. Malam semakin larut. Naila menggeliat dalam tidurnya, memanggilku pelan. "Ma." Aku mendekat, mengelus rambutnya, lalu berbisik. "Iya, sayang. Mama di sini." Aku menatap wajah kecil itu, lalu menatap langit lagi. Ada keindahan dalam diam malam. Ada kekuatan dalam keheningan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti makna dari kata, selesai. Keheningan ini bukan kekosongan. Keheningan ini adalah rumah baru, tempat di mana aku akhirnya bisa bernapas tanpa takut kehilangan siapapun lagi. Aku menutup mata, menikmati embusan angin yang lembut. Dalam keheningan yang indah itu, aku tahu, aku sudah pulih sepenuhnya. Langit sore di Bandung memancarkan warna jingga lembut. Matahari turun perlahan di balik gedung-gedung tinggi, menyisakan cahaya hangat yang menyapu kaca jendela apartemenku. Di meja, ada setumpuk katalog pameran bisnis kecil yang akan diadakan minggu depan. Nailaker, resmi diundang sebagai salah satu peserta. Aku menatap undangan itu lama, tersenyum pelan, dan berbisik dalam hati. Lihatlah, dunia, aku sudah sampai di sini. Sudah hampir setahun sejak hari aku meninggalkan rumah itu. Banyak yang berubah, tapi satu hal tetap sama, ketenangan yang kini menjadi milikku. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun pada siapapun. Namun, mungkin hidup memang punya cara sendiri untuk menulis bab akhir dengan gaya yang paling indah. Hari pameran tiba. Gedung konvensi penuh dengan stan-stan kecil, musik lembut, dan percakapan ramah dari para pengusaha muda. Aku mengenakan gaun biru tua sederhana, rambut diikat rapi, dan senyum yang tulus. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada kesombongan, hanya keanggunan yang tumbuh dari kepercayaan diri. Beberapa pengunjung berhenti di stan kami. Mereka memuji produk-produkku,
menanyakan cerita di balik nama, Naila Ker. Aku menjelaskan dengan tenang. Nama itu diambil dari putri saya. Semangat hidupnya adalah alasan saya memulai ini semua. Mereka tersenyum, menatap dengan kagum. Aku hanya mengangguk sopan, tapi di dalam hati, aku tahu, inilah bentuk balas dendam yang paling indah, ketika aku bisa tersenyum tanpa perlu menyebut siapa yang dulu membuatku menangis. Sore menjelang. Acara hampir selesai, dan aku sedang membereskan brosur ketika seseorang berhenti di depan stan. Aku mengangkat kepala perlahan, dan di sanalah ia berdiri. Arman. Wajahnya tidak lagi seperti dulu. Pucat, tirus, dan matanya sayu. Jas yang ia kenakan tampak lusuh, dan senyumnya canggung. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berkata, "Rania." Suara itu masih sama, tapi nadanya berubah, lembut, tapi penuh penyesalan. Aku diam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Halo, Arman. Lama tidak bertemu." Ia menatapku, seperti mencari sisa-sisa perempuan yang dulu ia tinggalkan. Namun yang ia temukan kini hanyalah ketenangan yang tak bisa ia sentuh lagi. "Aku dengar usahamu berhasil," katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Sedikit demi sedikit, hidup ini berjalan dengan caranya sendiri. Ia menunduk. "Rania, aku ingin minta maaf. Untuk semuanya." Aku menatapnya dalam diam. Ada waktu, dulu, ketika kalimat itu akan membuatku menangis. Tapi kini, air mataku sudah lama kering. Aku menjawab dengan suara pelan tapi tegas. "Tidak perlu meminta maaf, Arman. Aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau sadar pernah melukai." Ia menatapku terkejut. Aku melanjutkan. "Dendam yang sesungguhnya bukan tentang membuat seseorang menderita. Dendam yang elegan adalah ketika aku bisa tersenyum melihatmu, bukan karena ingin menghancurkanmu, tapi karena aku sudah selesai denganmu." Arman menunduk lagi, tak mampu berkata apa-apa. Untuk sesaat, aku merasa iba, tapi itu bukan kasih sayang, hanya rasa manusiawi. Aku melangkah perlahan, menepuk bahunya, dan berkata lembut, "Terima kasih, karena dulu pernah membuatku jatuh." Dari situ aku belajar berdiri. Aku meninggalkannya di sana, di tengah keramaian, di antara orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan akhir dari kisah panjang. Langkahku ringan. Gaunku bergoyang tertiup angin pendingin ruangan. Aku merasa bebas. Malamnya, aku pulang ke apartemen bersama Naila. Ia tertidur di kursi belakang mobil, memeluk boneka beruang kesayangannya. Lampu-lampu kota berlari di jendela, menciptakan bayangan cahaya yang menari di wajah kecilnya. Aku menatapnya melalui kaca spion dan tersenyum. Setibanya di rumah, aku mengangkat Naila ke tempat tidur. Setelah menutup selimutnya, aku duduk di kursi dekat jendela. Kopi hangat di tangan, udara malam masuk pelan melalui celah tirai. Aku menatap keluar, langit gelap, tapi penuh bintang. Lalu aku berbicara pada diriku sendiri, pelan, hampir seperti doa. Aku tidak akan pernah melupakan luka yang membentukku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan luka itu menguasai hidupku. Dendamku sudah selesai, bukan dengan kehancuran, tapi dengan keberhasilan, ketenangan, dan cinta yang tumbuh kembali. Aku memandang cermin di dinding. Perempuan di sana menatap balik dengan mata yang tenang, penuh cahaya lembut. Bibirnya tersenyum kecil. Tidak lagi ada bayangan kesedihan, hanya kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan yang berhasil dilalui. Keesokan paginya, matahari masuk lewat jendela. Naila berlari memelukku, sambil berkata riang, "Ma, aku mimpi kita jalan-jalan di pantai." Aku tertawa kecil. "Bagus sekali. Mungkin suatu hari nanti kita akan benar-benar ke sana." Ia mengangguk bersemangat, lalu berlari mengambil sarapan. Aku berdiri di balkon, membiarkan angin pagi menyentuh wajahku. Dunia terasa begitu luas, dan hatiku penuh dengan ketenangan. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari kehidupan baru yang kubangun dengan tangan dan hati sendiri. Tanpa kebencian,
tanpa dendam, hanya kekuatan yang tumbuh dari pengampunan. Aku menatap langit biru yang jernih, dan berbisik, dendam yang paling elegan bukan melukai balik, tapi menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpamu. Aku menutup mata, membiarkan sinar matahari menyapa wajahku. Dalam diam, aku tersenyum. Sebuah senyum yang bukan milik masa lalu, tapi milik masa depan. Dan di sanalah, dalam ketenangan itu, kisahku berakhir. Bukan dengan tangis, tapi dengan keindahan yang lahir dari keheningan.